Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Ordon kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Dua rumah di Kelurahan Awiyo, Kota Jayapura ludes terbakar. Dua polisi terpapar COVID-19 di Mimika. Antisipasi Omikron yang semakin mengganas, warga serbu gerai vaksinasi. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Awiyo, Kota Jayapura pada Rabu kemarin. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga yang berada di tengah permukiman. Warga yang panik berusaha memadamkan api, namun karena jalan yang sempit dan banyak bangunan yang terbuat dari kayu menyebabkan api sulit dipadamkan, sehingga meluas dan membakar rumah lainnya. Kebakaran menghanguskan 2 rumah warga. Pada saat kebakaran, pemilik rumah tidak berada di tempat, namun 2 anaknya berada di dalam rumah. Beruntung warga berhasil menyelamatkan mereka. Kurang lebih 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tim pemadam menurunkan 3 mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil bom air Polda Papua. Jam 17.14, kami mendapat informasi dari warga telah terjadi kebakaran di titik yang sudah disampaikan. Kemudian kami memerintahkan beberapa pasukan untuk menuju ke lokasi. Lokasi itu kejadian kebakaran menimpa kos-kosan milik Ibu Eni Rukmini yang berposisi di RT 04 RW 06 Kelurahan Awiyo, Distrik AB Pura. Kos-kosan ini milik Bapak Supardi dan penghuninya merupakan penghuni yang semuanya ada 10 kamar. 10 kamar, ada 1 penghuni yang baru masuk, kemudian terjadi korsleting pada salah satu kamar di kos-kosan milik Pak Supardi. Kebetulan Pak Supardi sementara saudaranya posisi sudah meninggal dunia dan dikelola oleh istrinya Ibu Eni Rukmini yang sementara berada di Jogja. Seperti itu. Yang kami turunkan, armada yang kami turunkan, semua armada kami turunkan, ada 6 armada, 4 water cannon, dan 2 mobil supply. Tidak ada korban jiwa maupun yang terluka dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Minuman keras masih menjadi penyebab utama keonaran di Merauke. Warga Kampung Nelayan Tengah, Merauke, Rabu kemarin digegerkan penemuan sesosok mayat di sebuah rumah kos dengan sejumlah luka di tubuhnya. Korban diketahui bernama Irwan yang merupakan anak buah kapal di salah satu kapal nelayan. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sebatang kayu yang pada bagian ujung ditancapkan paku. Selain itu, polisi juga menemukan banyak ceceran darah di rumah kos tersebut. Polisi masih menyelidiki kejanggalan atas kematian korban. Keempat rekan korban yang tidur bersama di rumah kos mengaku tidak mengetahui kejadian penganiayaan. Namun sebaliknya, sejumlah tetangga sempat keluar rumah karena mendengar keributan dari dalam rumah kos. Ditemukan mayat di rumah kos, salah satu kos dari Bapak Hasan. Ditemukan di situ mayat atau manusia yang sudah tidak bernapas. Orang tersebut adalah merupakan ABK kapal yang tadinya dari Sudirman terus datang ke sini menginap dan mau melaut. Sehingga setelah kami mendapat laporan, kami patroli Polsek Kota mendatangi TKP dan tindakan yang kami ambil adalah melaporkan ke Polsek, lalu kemudian kita bantu dari Polres Bekasi. Nah, tanda-tanda di tubuh korban sendiri apa yang ditemukan, Pak? Setelah kami datang ke TKP, yang kami dapat ketemukan di depan rumah kos itu ada setumpukan kayu bulat. Lalu kemudian kita melihat korban juga ada tanda-tanda yang sekiranya mengarah ke kekerasan. Jam 1:30 lah. Tapi ini yang meninggal lama duduk di sini, cuma ribut.
Dia ribut. Iya, mungkin di anu tuh sama temannya. Tapi dia tidak mau masuk. Dia tarik masuk tuh tidak mau, lama-lama begitu. Ditarik masuk, jatuh di situ. Jatuh di teras tuh baru tarik masuk. Nah, setelah dia masuk rumah saya juga masuk. Nah, di situ ada suara-suara tembok begitu, kayak orang berkelahi begitu. Di dalam. Iya. Kedap 3.000. Nah, setengah 3.000 begitu. Menurut keterangan dari tetangga-tetangganya. Ini juga ibu Setengah sebenarnya. 3. Kayak ribut-ribut banyak orang gitu. Iya, situ tembok masuk. Jadi begitu kata ditarik masuk. Ditarik masuk baru mungkin baku pukul di dalam ke apa karena ribut di dalam. Ada laki-laki juga ya di dalam. Iya, mereka itu yang tidur di dalam itu, Pak. Ada berapa orang? Ada 4 orang itu. Oh itu ya. Nah, Itu teman-temannya yang 4 orang itu ya? iya, Pak. Teman-teman. Teman-temannya 4 orang. Terus yang tuan rumahnya kan ada ibunya di situ yang punya kos, tapi suaminya sudah berangkat melaut. Kurang lebih jam 11 malam dia. Jadi yang punya kos suaminya itu nggak tahu apa-apa. Apa ya? Nah, iya. Istrinya saya yang tahu. Salah satu saksi mengatakan Irwan bersama 4 temannya saat itu asik berpesta miras. Namun karena perilaku korban tidak terkendali, mereka membawa pulang ke rumah kos. Setelah itu mereka melihat korban sudah tidak bernyawa pada pagi harinya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seorang pemuda di Mimika Baru berinisial AL dianiaya hingga tak sadarkan diri. Korban diduga saat itu dalam keadaan mabuk sehingga memancing keributan yang berujung pengeroyokan. Saksi mengatakan saat itu korban memasuki rumah orang tanpa izin di Jalan Cendrawasih, jalur 3 Mimika. Pemilik rumah dan warga sempat menegurnya, namun korban malah melawan dan mengancam warga. Warga yang kesal akhirnya mengeroyok korban hingga babak belur dan tak sadarkan diri. Masyarakat yang kita amankan tadi itu bermula dari laporan anggota Polsek, anggota Polres yang kos di SP2 jalur 3. Di situ telah terjadi keributan yang bermula dari seorang mabuk yang mengaku anggota tentara. Setelah dia masuk di pekarangan orang punya rumah, lalu pemilik rumah pun meminta dia untuk keluar dari pekarangan. Namun yang bersangkutan yang belum diketahui identitasnya ini malah melakukan perlawanan terhadap pemilik rumah sehingga mengundang warga sekitar. Setelah masyarakat berkumpul, warga sekitar pun meminta untuk pergi dari kompleks itu. Namun yang bersangkutan ngotot tidak ingin pergi dan malah mengajak masyarakat untuk berkelahi. Setelah emosi warga terpancing, maka terjadilah pengeroyokan tadi, keributan itu, yang mana kita respon tadi bersama Kijang Patroli Kuala Kencana yang membantu Kijang Miru tadi. Yang bersangkutan posisi dalam keadaan mabuk kita amankan di Polsek sambil menunggu kondisi sadar untuk ditanyai identitas dan keterangannya. Kira-kira demikian. Saat ini AL sudah dibawa ke kantor polisi. Kondisinya masih dalam keadaan mabuk. Setelah AL sadar, polisi akan memulangkan ke keluarganya. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Di hari kedua pencarian, tim SAR hingga Rabu kemarin belum berhasil menemukan seorang ABK yang terjatuh dari kapal lalu hanyut di muara Sungai Kumbe, Merauke. Padahal pencarian sudah diperluas hingga ke laut bebas karena besar kemungkinan korban terbawa arus sungai yang deras. Bahkan untuk mendukung pencarian, tim SAR juga mengerahkan satuan lain yakni Satpol Air Polres Merauke. Sebelumnya, Senin lalu, seorang anak buah kapal penangkap ikan yang berlabuh di muara Sungai Kumbe terjatuh lalu terbawa arus sungai yang deras. Teman korban sempat berusaha menyelamatkan korban namun gagal. Sungai Kumbe memang dikenal memiliki arus yang sangat deras. Muara sungai itu sering digunakan kapal penangkap ikan berlabuh dan menunggu bongkar muat serta cuaca membaik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua polisi yang bertugas di Polsek Mimika Baru terpapar COVID-19 varian Omikron. Meskipun demikian, aktivitas pelayanan masyarakat di Polsek tetap berjalan normal dan lancar.
Saat ini kedua polisi tersebut langsung menjalani isolasi mandiri karena tidak bergejala berat. Varian Omikron saat ini tengah mengganas di Mimika. Pasien yang terpapar umumnya bergejala ringan sehingga hanya menjalani isolasi mandiri. Untuk personel Polsek Miru yang terpapar setelah virus yang baru itu 2 orang. 2 orang dan sudah melaksanakan isoma, kemudian sudah selesai, kemudian di swab lagi dan dinyatakan sudah negatif, dan mereka sudah melaksanakan tugas kembali seperti biasa. Sedangkan tugas-tugas kami di Polsek Miru ini dalam kegiatan penjagaan dan tugas rutin kami tetap berjalan seperti biasa, tidak terkurang dengan personil yang terkena atau terpapar virus. Penjagaan tetap berjalan normal dan tidak pernah kurang. Untuk TKP tetap ditangani dengan baik pada saat ada TKP dan semua berjalan aman, tidak ada kendala. Wakapolsek meminta anak buahnya tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan menjaga jarak. Varian Omikron sangat cepat dibanding varian Delta. Kendati yang terpapar sebagian bergejala ringan, namun sangat beresiko tinggi bagi mereka yang belum divaksin serta memiliki komorbid. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Angka penularan COVID-19 di Merauke saat ini tergolong tinggi karena sebagian warga mulai lengah dan abai menerapkan protokol kesehatan. Terbukti saat ini sudah 354 orang terpapar COVID-19 dan jumlah ini akan terus bertambah selaras disiplin prokes yang semakin rendah. Kadinkes Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan warga seolah menganggap remeh varian Omikron karena tidak bergejala. Padahal varian ini bisa berakibat fatal bagi mereka yang belum divaksin dan memiliki komorbid. Sekarang ini kan situasi menurut saya sudah berkembang transmisi lokal. Karenanya mau dari manapun masyarakat, saya pikir harus patuh terhadap protokol kesehatan untuk menjaga diri masing-masing. Ya. Minimal pakai masker. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat terkait dengan 5M itu misalnya, yang pertama itu kan sebenarnya kita menjauhi kerumunan dan menjaga jarak. Itu sebenarnya yang pertama. Tetapi kan dalam kondisi sekarang, dalam kehidupan kita, menurut saya kita kehidupan secara normal saja. Ya. Semua orang bisa melakukan aktivitas kerja, aktivitas ekonomi, ya biasa saja menurut saya, tidak perlu ditakuti. Ya. Nah, dalam aktivitas tersebut kadang-kadang kita sulit menjauhi kerumunan dan juga sulit menjaga jarak. Maka yang paling penting adalah pakai masker, ya, dengan cuci tangan. Ya. Dari 354 warga yang terpapar COVID-19, sebagian besar menjalani karantina mandiri di rumah dan hanya 5 pasien yang terpaksa harus dibawa ke rumah sakit karena kondisinya berat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satgas COVID-19 Papua membagikan 4.000 masker gratis kepada pengendara di lampu merah Dok 2 dan lampu merah Brimob Kota Raja, Rabu kemarin. Pembagian masker ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang terus meningkat hingga 80 kasus per hari di Kota Jayapura. Sementara itu masih banyak warga yang menganggap sepele varian Omikron dengan mengabaikan protokol kesehatan. Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua, William Manderi mengatakan, Satgas COVID-19 bidang hukum saat ini gencar melakukan sosialisasi tentang penggunaan masker. Kita tahu bersama bahwa 1 bulan terakhir ini peningkatan kasus di Kota Jayapura sangat signifikan, ya. Oleh sebab itu, langkah-langkah upaya untuk pencegahan kasus terkonfirmasi ini menjadi bagian penting untuk seluruh masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah Provinsi Papua, lalu wali kota, bupati, kabupaten
juga melakukan langkah-langkah dalam menyikapi kasus yang semakin meningkat ini. Nah, untuk itu kami di hari ini dalam rangka sosialisasi ini menyampaikan masker atau kita memberikan masker kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker, kita kasih untuk mereka bisa menggunakan. Ini salah satu upaya pemerintah untuk bagaimana kita terus menyampaikan ke masyarakat untuk pendisiplinan, ya, pendisiplinan masyarakat. Hari ini kita lakukan sosialisasi pembagian masker ini di 2 titik. Satu di Dok 2 di sini, yang satu lagi di Brimob dengan jumlah masker yang kita edarkan atau kita bagikan ini sekitar 4.000. Jadi 2.000 di sini, 2.000 di Brimob. Saya berharap untuk ini bukan hanya kita sekedar menyampaikan masker, membagikan masker, tapi bagaimana masyarakat bisa taat, itu yang penting. Menurut data Satgas COVID-19 pertanggal 16 Februari, 75 orang terpapar COVID-19 varian Omikron, 64 kasus di Kota Jayapura, 1 kasus di Jayawijaya, Merauke 6 kasus, dan Biak 4 kasus. Satgas berharap masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah dan TNI Polri saat ini gencar melakukan vaksinasi guna mencegah penyebaran COVID-19. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Atas nama Nur Duha. Merebaknya varian Omikron menyebabkan sebagian warga di Merauke khawatir karena takut terpapar COVID-19. Mereka yang belum divaksin tahap kedua mulai mendatangi klinik Pratama Polres Merauke. Salah satu warga, Desi misalnya, hingga saat ini baru menerima vaksin tahap pertama. Ia ingin divaksin tahap kedua karena sebelumnya ia menderita sakit. Hari ini ke klinik Pratama ini dalam rangka apa, Ibu? Berangkat ke Makassar. Oh gitu. Tapi vaksin ya? Tidak vaksin? Vaksinnya keberapa, Ibu? Yang kedua. Yang kedua. Ibu, vaksin kedua ini kan agak terlambat buat Ibu Desi ya. Kenapa Ibu sampai terlambat, Ibu? Tidak berani. Tidak berani? Iya. Kenapa? Ada penyakit bawaan, komorbid? Kemarin masih beringus, masih Oh batuk. gitu. Sekarang sudah bagus, Bu ya? Begitu juga dengan Yustianto, ia baru menyempatkan diri datang untuk divaksin karena kesibukannya sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Yustianto, kesini dalam rangka apa ini, Pak? Mau vaksin ya? Iya, vaksin. Vaksin yang keberapa? Kedua. Pak Yus, ini kan vaksin yang kedua udah berjalan berapa lama ya? Kenapa baru vaksin, Pak Yustianto? Kita sesuai dengan Pak, tanggalnya. Oh gitu. Ini perintah dari kantor apa gimana? Untuk kita sendiri, Pak. Oh, sendiri ya. Klinik Pratama memang sengaja dibuka untuk semua warga yang ingin divaksin. Namun saat ini, klinik memprioritaskan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Capaian vaksinasi di Merauke bisa dikatakan berhasil di Papua karena sudah mencapai 88% dari 124.000 warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Selama sepekan ini, Dinas Kesehatan Mimika gencar melakukan vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun di sejumlah sekolah dasar. Salah satunya di SD Negeri 1. Selama 2 hari, petugas melakukan vaksinasi terhadap murid di sekolah ini didampingi orang tua. Selain di SD Negeri 1, vaksinasi juga dilakukan terhadap siswa sekolah YPPK. Petugas harus bekerja keras untuk membujuk anak-anak di sekolah ini yang ketakutan melihat jarum suntik. Sejumlah orang tua mendukung program vaksinasi anak yang dilakukan pemerintah dan pihak sekolah karena mereka berharap pembelajaran tatap muka bisa berlangsung aman dan lancar. Sebagai orang tua saya merasa sangat terbantu ya, karena kan aktivitas untuk vaksin ini sendiri kan artinya bisa membuat anak-anak mungkin bisa tatap muka kembali lagi. Kalau sebelumnya kan tidak ada vaksin untuk anak-anak itu kan anak-anak mesti nyari di rumah. Makanya kita sebagai orang tua kadang juga untuk mengajar anak-anak dari rumah itu kan artinya membagi waktu lah. Jadi harapan dari mungkin dari puskesmas, pemerintah sendiri untuk vaksin terhadap anak-anak ini berdampak positif bagi kita
Sebagai orang tua murid sangat terima kasih dengan adanya vaksinasi untuk anak-anak, karena di situasi pandemi saat ini sangat berbahaya sekali bagi anak-anak kita sekarang ini. Jadi untuk program ini sangat baik sekali demi kesehatan anak-anak dan untuk pencegahan penularan COVID-19. Dinas Kesehatan juga menghimbau orang tua murid agar segera memvaksin anak-anak mereka. Kendati tidak ada unsur paksaan, vaksinasi sangat penting untuk menangkal serangan COVID-19. Kita pelaksanaan kegiatan vaksin di SD Negeri 1 Timika sudah ada 70 siswa yang kita lakukan vaksinasi atau imunisasi ini. Ya, setelah divaksin tentu habis itu ada pemantauan kurang lebih 15 menit dan tidak ada keluhan yang berarti, paling hanya tadinya memang batuk pilek terus memang ada mengeluh agak pusing itu aja. Selebihnya semua yang lain aman. Kasih itu adalah 700, kurang lebih 700 di SD Negeri 1 ini 700. Cuman ini kan dibagi 2 hari, jadi hari yang sekarang itu yang datang baru 70. Kita masih menunggu lagi nih, mungkin masih proses, masih datang lagi. Nah besok lagi kita akan lakukan vaksinasi lagi di sini. Selesai pagi nggak perlu khawatir, ya akan ada nanti tetap ada pemantauan. Jadi nanti kalau memang setelah diimunisasi, kalau memang ada keluhan bisa disampaikan, nanti bisa ke puskesmas terdekat atau nanti ada nomor teleponnya dokter di lembaran yang sertifikat yang diberikan. Vaksin yang digunakan di SD Negeri 1 dan sekolah YPPK adalah vaksin Sinovac. Setelah tahap pertama, anak-anak diharapkan datang kembali untuk vaksinasi tahap kedua 28 hari setelah vaksin tahap pertama. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.